Shalom. Sekali lagi shalom. Mari pagi hari ini bersama-sama kita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Kemuliaan penyanjungan kita yang terbaik hanya bagi Raja kita yang dahsyat. Haleluya. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita sekalian Bapak Ibu. Kita boleh ada di tempat ini saat pagi hari ini. Bersama-sama memperingati akan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Dan kalau saat ini kita ada, semua ini ada berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Ku
oleh Tuhan. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, baru. Darah-Mu Yesus menyucikan kami, darah-Mu memberi kemenangan bagi kami, darah-Mu memerdekakan kami, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami, buat karya kasih-Mu yang tak pernah berubah. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan, Allah yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat karya-Mu yang luar biasa, buat kasih-Mu yang ajaib. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami bawa korban syukur, hanya yang terbaik, hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah yang mulia. Yesus kami sembah, kami tinggikan Engkau.
Amin. Untuk menyenangkan hatimu Bapa. Amin. Yang sudah membawa kami dari kemenangan sampai kemenangan. Amin. Bahkan kami lebih dari pemenang. Amin. Karena kuasa-Mu yang nyata dalam Amin. hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami sebagai persembahan yang hidup. Amin. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Biarlah pengorbanan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Amin. Dari hari ke hari kami bawa korban syukur kami kepadamu. Bawa kami dalam ketaatan-Mu Tuhan. Amin. Menikmati kasih setia-Mu. Amin. Sebab itu kami bersyukur bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau mulia, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan bagi kami, Engkau Raja bagi kami, Engkau penguasa tunggal hidup kami, Allah yang kami percayai, Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Oleh darah Yesus ku bebas, pasangnya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari berikan korban syukur penyanjungan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah
kami sungguh bersyukur buat karya kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kami ada, semua ada bukti kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu memberikan korban syukur yang terbaik hanya bagi Engkau. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pengorbanan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan sungguh sempurna bagi kita semua. Dan mari bersama-sama kita dengan pujian ini. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskan ku, ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Jemaat dikasih Tuhan, kembali saja buat kita sekalian bangkit berdiri. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Sekali katakan anugerah-Mu bebaskanku. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan saat pagi hari ini.
Diberkati oleh Tuhan. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Di sebelah kiri kita atau kanan kita ada sukacita di sana. Ada wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, mari sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai, kemuliaan, penyanjungan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan, dan tingginya cakrawala, lebih tinggi kuasa Tuhan, sebab Dia ada Raja di atas segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku, tinggi cakrawala, lebih tinggi Roh Kudus, kemuliaan-Mu, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja, kebesaran-Mu, ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Mari katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu, tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi Roh Kudus, kemuliaan-Mu, ya Bapa, dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja, kebesaran-Mu, ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Engkau Raja kami yang hebat, Engkau Raja kami yang dahsyat. Hanya Engkau Raja atas segalanya. Hanya Engkau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Sekali katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, karena Engkaulah Raja segala raja, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Dia Raja segala raja. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Oh.
kaki yang terpaku. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya ketika, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya ketika, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita saat ini untuk membawa korban syukur yang terbaik hanya bagi kita. Sebab Dia adalah Allah bagi kita. Dia adalah Tuhan bagi kita. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan
tak tanggung, taklukkan seluruh hidupku. Jalan tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan. Engkau Tuhan bagi kami, Engkau Raja bagi kami, Engkau Juru Selamat kami. Kami muliakan, kami sanjung, kami tinggikan Engkau, Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hari ini kami berkumpul memperingati karya kasih-Mu bagi kami.
Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami bukan karena kami baik, tapi semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Untuk segala yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah kami juga terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus untuk menghargai karya kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam segala sikap, tingkah laku, pekerjaan, dalam segala hal. Dimanapun kami berada, di dalam segala situasi, keadaan apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami memerlukan firman-Mu yang akan terus mengajar, memandu kami, menuntun kami. Agar kami tetap menjadi pribadi yang layak dan juga berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Segala bentuk rancangan dari si jahat yang mengganggu hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan, hancurkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya mengizinkan Roh Kudus untuk beracara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan yang pertama kita baca dari Filipi pasal 1 ayat 20. Filipi pasal 1 ayat 20. Jika sudah saudara temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Pembacaan berikut adalah 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Pembacaan berikutnya di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua dimulai dari ayat yang kelima. Filipi 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat
firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari hal memiliki tanda kematian Kristus. Hari ini seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini memperingati akan hari penebusan, hari kematian Yesus di atas kayu salib. Bahkan jauh sebelumnya itu, di dalam teologi kekristenan ada beberapa yang sudah mempersiapkan sebelum jatuh pada hari ini. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak hanya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan awal dan persiapan menyambut ataupun memperingati hari korban Kristus, tetapi kita mau merenungkan kondisi real saat ini. Saat ini kita sudah menjadi orang percaya. Bahkan sudah sekian lamanya dan masing-masing mempunyai suatu pengalaman iman menjadi orang percaya. Tentu berbeda-beda, ada yang puluhan tahun, ada belasan tahun, ada baru tahunan, ada lain sebagainya. Nah, kita bicara kondisi real hari ini, kita bicara atau kita merenungkan atau kita sedang berada dalam saat ini juga. Sejauh mana kita memahami akan korban Kristus ini setelah menjadi orang percaya? Sebab pasti kita sudah memahami apa yang sudah diberitakan Injil kepada kita. Sehingga kita buka hati, terima Yesus dan menjadi orang percaya. Nah, setelah menjadi orang percaya sampai hari ini, apakah awal dari pemahaman kita itu sehingga bisa menjadi orang percaya itu berlangsung sampai kepada hari ini? Atau hanya sampai kepada kita mengerti Yesus Kristus Juru Selamat, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, dan kita mulai menjadi orang percaya. Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita dalam peringatan korban Kristus pada tahun ini di Jemaat GPPS Palu. Paulus berkata seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal, berarti di setiap aspek hidupnya tidak ada yang terkecuali. Aku tidak beroleh malu. Nanti kita akan memahami apa maksudnya. Melainkan seperti sedia kala, seperti semula, seperti awalnya saudara dan saya menjadi orang percaya, demikian pun sekarang. Setelah sekian lama kita menjadi orang percaya, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Perhatikan kalimat ini. Dia tidak sebut di dalam hidupku, di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi kita pasti dapat memahami setiap oknum ada postur namanya tubuh yang sangat nyata. Sehingga kita kenal si A, si B, si C masing-masing punya nama. Dengan modelnya masing-masing, dengan penampilannya masing-masing, dan kita tahu. Dan ini bukan bicara tubuh yang mati.
Karena dikatakan baik dalam tubuhku maupun juga dikatakan Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku, tubuh yang hidup, maupun oleh matiku, tubuh yang sudah mati. Apa maksudnya? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Kenapa tubuh? Gampang. Tidak ada orang hidup di dunia ini seorang yang tidak punya tubuh. Dan kita kenal seseorang karena kita lihat wujudnya adalah tubuh. Dan inilah yang menjadi, yang melaksanakan semua gerakan hidup atau aktivitas hidup. Tubuh. Kita jalan, yang kelihatan tubuh. Kita makan, yang makan adalah tubuh melalui mulut. Kita berbicara juga tubuh yang ada melalui mulut. Kita bertingkah laku juga tubuh. Cara kita duduk juga tubuh. Apakah dengan kaki yang berselonjor atau kaki yang diangkat atau kaki yang dipangku. Karena beda ya. Duduk angkat kaki dengan pangku kaki beda. Ya, oke. Jadi semua tubuh yang melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan hidup bentuk apapun adalah tubuh. Walaupun di dalamnya tentu ada pikiran dan lain sebagainya, tapi yang bergerak adalah tubuh. Dan apa kata Paulus? Ia merindukan supaya melalui tubuhnya yang hidup ini, Kristus di apa? Apa yang kita baca tadi? Dimuliakan. Kemudian baik dalam hidupku maupun dalam matiku. Apa itu maksudnya? Artinya sepanjang masa hidupnya sampai kepada akhir hidup, Kristus dimuliakan. Dan jangan lupa, dalam segala hal, dalam seluruh aspek hidupnya, cara ngomongnya, cara bertingkah, tata keramanya sesuai Alkitab, dan semuanya mencerminkan Kristus. Apakah ini sudah kita capai? Apakah ini sudah kita miliki? Selain Tuhan yang tahu, semua orang juga tahu kelakuan saudara, cara ngomongnya, kekerasan hatinya, dan lain sebagainya. Semua juga orang tahu. Karena tubuh ini pelakunya. Kesopanannya semua juga orang tahu selain Tuhan. Ketertibannya, pokoknya seluruh pergerakan hidup kita selain Tuhan yang hanya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa tahu hati dan pikiran. Walaupun ada, kadang-kadang ada, kita lihat di televisi ada orang membaca pikiran. Tapi itu pun terbatas. Tapi yang tahu hati adalah, tapi kita tidak bicara hati, kita bicara tubuh. Jadi kalau bicara tubuh bukan cuma Tuhan yang tahu. Semua orang tahu di mana saudara berada. Kenapa? Karena tubuh ini yang memperagakan semua. Sehingga semua orang tahu. Kita keras hati, orang juga tahu. Karena kita yang memperagakan. Tubuh ini memperagakan. Dia bisa peragakan lewat dia punya kata-kata, lewat dia punya sifat, lewat dia punya ini. Kita sombong, juga orang tahu. Kenapa? Karena tubuh yang memperagakan. Ya kan? Karena dia pelaksana. Nah, jadi jangan anggap bahwa kita bisa luput dari cermatan orang lain.
Nah, sekarang apakah kita memperbaiki, apakah kita mempermuliakan, mau menunjukkan supaya tubuh kita mempermuliakan Tuhan? Untuk tujuan kesombongan, supaya orang tahu, seperti yang saya katakan, jangan berusaha jadi suci supaya orang tahu saudara suci, tapi memang harus hidup suci. Jangan melakukan kerendahan hati supaya orang menganggap saudara rendah hati, tapi memang harus rendah hati. Jadi itu adalah format baku, bukan dibuat untuk satu kepujian manusia, tetapi supaya Yesus yang dimuliakan. Kalau kita renungkan sampai di sini, betapa banyaknya kegagalan kita. Bahkan kalau kita misalnya diizinkan saling menghakimi, kita sendiri saja sudah bisa saling menghakimi. Siapa yang bisa saling menghakimi, saling menilai? Mereka yang sangat dekat dengan orang itu. Orang yang dekat dengan kita, orang yang bergaul dengan kita. Jangan kira kita bergaul dengan seseorang, orang tidak menilai kita dalam segala hal, walaupun mungkin penilaiannya tidak 100% benar. Tapi yang jelas itulah yang perlu kita renungkan. Supaya Kristus dimuliakan. Nah, kalau yang sering kita pesan sama anak-anak, jangan bikin malu orang tua ya. Supaya orang tua dimuliakan. Ya, jangan bikin malu papa ya, jangan bikin malu mama ya. Nah, itu supaya mama dan papa dimuliakan dan orang akan berkata, iya, siapa lah, pintar ini anak ya, luar biasa, selalu juara. Oh iya, siapa DP bapak, siapa DP mama, ya kan? Sama juga kalau anak itu, luar biasa nakalnya, aduh. Orang akan berkata, memang buat jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi selalu ada penilaian saudara. Kita tidak cari penilaian, tapi itu terjadi secara alamiah. Dengan sendirinya. Nah, oleh karena itulah pergumulan kita dalam menjalani kehidupan kita sampai berakhir, sampai selesai. Bagaimana itu Kristus dimuliakan dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita mau renungkan saat ini sehubungan dengan peringatan korban Kristus. Ya. Nah, kenapa itu bisa gagal dan sebagian orang berhasil? Nah, inilah yang perlu kita renungkan sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Kita baca ulang 2 Korintus 4 ayat 10. Bagaimana mengawalinya dan bagaimana kita boleh memiliki alat kontrol itu di dalam kehidupan kita untuk dapat juga bertumbuh secara murni, secara alamiah. Kristus itu dimuliakan, bukan untuk tujuan lain, bukan untuk motivasi lain. Ya. 2 Korintus sampai ayat 10 kita baca. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Selalu bicara tubuh. Tapi saya tidak usah lagi ulangi. Kenapa di situ dikatakan tubuh? Karena kita sudah dijelaskan tadi. Tubuh ini pelaksana seluruh kegiatan dan aktivitas hidup di dunia, apapun yang kita lakukan. Ya kan? Nah, jadi oleh karena tubuh ini adalah pelaksana hidup dalam seluruh aktivitas kegiatannya, dan itu dilihat oleh semua orang, bukan untuk diperlihatkan, tapi dilihat dan diketahui secara alamiah. Sehingga kemudian di dalam mereka melihat, menilai secara alamiah dan mengalami, mereka mengalami, oh Kristus ada pada orang ini dan Kristus yang dimuliakan. Bukan orangnya baik. Nah, bukan cuma itu. Bukan. Nah,
apa yang Paulus alami. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Sebelum bicara lagi di dalam tubuh kami, kematian Kristus, supaya ada gambaran. Kita baca ulang itu Filipi 2 tadi. Udah? Ayat 5, sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak ada roh di situ? Cuma pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan kita tahu adalah unsur jiwani. Kenapa tidak bicara rohmu? Karena kita sudah jadi orang percaya. Dan sebagai orang percaya, di Yeskiel mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi ciptaan baru, roh kita digantikan dengan roh yang baru. Tetapi yang menjadi masalah pergumulan adalah bagaimana ketaatan tubuh ini mau melaksanakan. Kalau seseorang percaya ini, atau seseorang percaya ini dalam menjalani hidupnya, masih juga dengan format yang lama, bukan dengan format yang baru, yang Tuhan tetapkan setelah dia lahir baru, bahwa dia harus hidup baru dan menjalani hidup barunya, maka tidak akan bisa. Makanya yang dipersoalkan tadi itu perasaan dan pikiran. Karena kita tahu perasaan pikiran ya sama. Yang diganti itu roh yang baru. Jiwa tidak. Nah, inilah masalahnya. Tapi sebenarnya kalau kita hadapi bukan masalah. Inilah yang menjadi pergumulan iman. Pergumulan iman yang bagaimana? Buka di dalam Roma. Roma, ya. Nanti kita kembali ke situ tadi, Filipi. Sekarang buka dulu Roma. Roma pasal yang ke-8. Oke. Ayat 5. Ayat 5 mulai, kita baca. 2, 3. Karena keinginan, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu daging? Unsur jiwani. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Itu alamiahnya, tidak mungkin. Keinginan daging. Ya. Kemudian perhatikan, ini yang sering dianggap remeh sehingga banyak orang yang sudah lahir baru tetap menjalani hidup hari-hari dengan pola lama. Apa itu? Nah, tidak diperhatikan itu ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kegagalan kita di sini untuk diri kita bisa Kristus dimuliakan. Atau diri kita bisa memancarkan Kristus. Di sini letak kegagalan kita. Nanti pelajaran-pelajaran akan datang kita akan belajar itu. Karena ini khusus untuk berkat dari firman Tuhan untuk kita dalam peringatan korban Kristus. Tapi lanjutan kita akan belajar tentang hidup
baru di dalam ciptaan baru dalam Kristus. Ya, kita lanjut lagi ayatnya, beberapa ayat lagi ya. Ayat 9. 2, 3. Belum dapat ayat 9? Kita ulang ya. 2, 3. Ya, ini gambaran tentang bagaimana kegagalan-kegagalan itu terjadi sehingga Kristus tidak dapat dimuliakan di dalam diri kita. Jadi saya kasih kata ganti diri kita. Karena itu sudah mencakup tubuh dan hidup. Nah, oke. Nah, kita kembali kepada, jadi kita sudah tahu apa ada pergumulan apa di dalam diri kita. Dalam diri seseorang. Pergumulan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Ya, kehendak daging dan kehendak roh. Nah, oleh karena itu Paulus berkata, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami. Dalam diri kami, tubuh kami. Supaya Kristus dimuliakan di dalam tubuh kami. Oke, sekarang kita kembali kepada Filipi tadi. Kita melihat di situ dan belajar dari apa yang menjadi keteladanan. Oke. Jadi itu sebabnya dikatakan ayat 5 tadi kita sudah baca. Filipi 2 ayat 5. 2-3, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena unsur jiwani ini selalu bisa bermasalah atau unsur manusiawi untuk diri sendiri. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Nah, oleh karena itulah ini yang diingatkan supaya kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus ini dan sudah menjadi orang percaya dan membuka hati menerima Kristus dan Kristus ada di dalam diri kita, maka unsur jiwani ini juga harus dibaharui dari hari ke hari. Atau mengalami satu proses, mengalami satu pembentukan. Karena unsur jiwani itu dibentuk bukan diganti. Ya, perasaan, pikiran, kehendak itu dikatakan milikilah dalam hidupmu bersama apa ya, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana perasaan maupun pikiran kita itu dapat meneladani Kristus sehingga kita bisa dibentuk, kita bisa mengalami satu proses untuk bagaimana diri kita ini memancarkan Kristus. Oke, nah nanti akan menjadi jelas ya bagaimana caranya. Nanti akan menjadi jelas. Kita terima dulu statement yang firman Allah tetapkan. Bahwa setiap orang percaya harus punya perasaan dan pikiran seperti yang terdapat dalam Kristus. Nah, kemudian Tuhan memberikan contoh. Bagaimana bisa memiliki ada pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut di Filipi pasal 2 tadi. Kalau tadi ayat 5, sekarang 6. Apa itu? Baca 2-3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Itu nilai ilahi. Nilai yang kita miliki, yang sering kita pertahankan justru sebaliknya. So itu kita. Supaya anak tahu. So itu kita bersifat. Supaya anak tahu. Martino itu begini. Cilaka kan. Nah, Daniel itu begini. Yakobus itu begini. Memang sudah itu. Ya. Kalau seharusnya yang terjadi begitu karena setiap orang kan ada punya nama. Ketika ada nama yang disebut, harusnya nilai-nilai ilahi juga yang keluar kan? Harusnya. Jadi orang menemukan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kehidupan yang bernilai ilahi pada kita. Karena tapi begitu sebuah nama disebut, oh waduh orangnya memang kejahatan itu. Tidak mau ada lagi, tidak mau kalah kalau bicara itu. Dia pasti menang terus. Nah, ada penilaian. Orang menilai kita saudara, walaupun jadi bukan cuma melihat postur tubuh. Waduh, oh itu yang kecil keren berupa ikan galafe ya. Oh iya kita kenal dia itu, kenal. Ya kan? Oh itu yang pendek. Oh itu yang gondrong. Kan ada tanda-tanda kan? Ada yang tanda kan? Itu yang gode. Oh jadi datang ke rumah kasihan waktu dia masuk ke pintu terpaksa basahi. Karena kita pintu kecil. Ya, orang kan kenal. Itu alamiah ke umum. Oh itu orang yang rambut putih. Tapi minggu lalu kita lihat dia rambut bukan putih. Hitam. Oh jadi bacet. Oh jadi gosip lagi. Gosip. Orang bacet dengan tidak bacet bukan urusan. Ya. Nah jadi orang tahu. Nah saudara, oleh karena itulah dikatakan lebih lanjut di sini, ada yang Yesus tidak pertahankan. Kesetaraannya dengan Allah, itu kan nilai ilahi. Kesetaraannya dengan Allah, ia tidak pertahankan. Kalau yang nilai ilahi ini tidak mudah. Nah oke. Anggaplah, bukan anggap. Setelah kita menjadi orang percaya, kita juga sudah punya nilai ilahi kan. Sebagai orang percaya, Kristus ada. Jadi bukan lagi manusia berdosa dan lain sebagainya. Nah seharusnya kita bisa memahami ini. Apa itu? Apa itu? Ayat 7. Ayat 7. Sekarang kita baca 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan, bukan seperti. Saya pernah hadir hari Natal. Komentar dari hamba Tuhan yang berkhotbah, dia bilang seperti. Kalau seperti itu tidak sama. Ya kan, seperti itu tidak sama. Saya sampai kaget, dari mana nih teologi ya? Kok bisa seperti manusia? Padahal sebagai sama dengan manusia. Apa kesetaraannya? Apa kesetaraannya? Allah. Kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Tapi dia merendahkan diri sama dengan manusia. Dia datang ke dunia ini sama dengan manusia. Oke. Sekarang apa yang kita suka pertahankan? Kalau kita bukan pertahankan lagi. So tahu kita dibawa bicara tinggi. Bicara tinggi. Oh kita baru dengan Pak Menteri tadi. Ada saya punya teman. Setiap kali khotbah tidak pasti ada pembesar yang keluar di mimbar. Ada kiai yang keluar, kiai-kiai yang kondan, ada pembesar-pembesar. Selalu itu. Cek per cek badusta. Jadi jangan kira saudara tidak ada mimbar kalimat dusta. Bahaya itu. Ya. Dusta baginya bukan dosa.
Cuma dia so pulang. Nah, ini kita perlu renungkan. Di dalam hal merendahkan diri. Beda ya, merendahkan diri dengan merendahkan hati. Banyak orang bisa rendah hati tapi tidak bisa merendahkan diri. Banyak. Ya, mereka rendah hati itu cuma Tuhan yang tahu. Tetapi diwujudkan dengan kerendahan hati. Jadi yang nampak dari kerendahan hati seseorang untuk mata lahiriah adalah ia dapat merendahkan diri. Oke, ya. Di dalam ruangan ini juga bisa. Dalam saat kita ibadah, kita bisa melihat bagaimana peragaan orang yang rendah hati. Karena diperagakan atau diwujudkan dalam bentuk merendahkan diri. Bukan merasa rendah diri, itu minder. Ya, kalau minder umumnya kalau orang minder itu sombong. Umumnya, sebagian badiam dia, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ditanya, dia tidak bisa jawab. Tapi sebagian pantau. Ya itu, ya untuk tutup dia pakai kebodohan. Jadi pantau. Nah oke. Nah, kita kan seringkali terbalik. Ini yang paling tinggi kesetaraan dengan Allah yang dia tidak pertahankan, rela merendahkan diri sama dengan manusia. Bisakah? Saya sudah katakan, kita sebagai orang-orang percaya juga sudah memiliki kehidupan kekal, nilai-nilai ilahi karena Kristus ada dalam diri kita. Bisakah kita merendahkan diri seperti ini? Dalam hal apa saudara tidak bisa disinggung? Dalam hal apa saudara dapat mewujudkan kerendahan hati itu melalui merendahkan diri? Tidak mudah. Semua orang mau dipuji, setiap orang ingin mendapat kehormatan dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang mau direndahkan. Terus bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika memang dalam kehidupan hari-hari Tuhan izinkan terjadi satu peristiwa di mana kita direndahkan? Siap? Nah inilah kenapa Kristus tidak dapat dimuliakan. Dapatkah kita terima? Berbahagialah orang-orang yang masa mudanya suka dibuli. Bully itu memang tidak benar. Tapi bully itu menciptakan pribadi-pribadi yang kokoh, tangguh, kuat. Kalau orang yang dibully itu memahami apa arti, apa nilai yang ada di bully itu. Memang tidak boleh, tidak baik. Bagi yang tidak siap, tidak punya mental yang siap, dia bisa jadi pendendam untuk balas dendam. Tapi mereka yang memahami itu, mereka menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tangguh. Nah, sekarang kita tidak bicara dulu soal bully. Dalam kehidupan hari-hari yang sering kita hadapi, banyak peristiwa kan? Dan kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang merendahkan kita. Tidak menganggap kita. Baik melalui kata-kata, melalui sikap, melalui apa. Dalam segala aspek itu bisa muncul. Bagaimana sikap kita? Mempertahankan? Dapat menerima? Atau katakanlah yang paling berat, saudara difitnah. Mari kita renungkan. Apa reaksi kita? Apa reaksi dari perasaan dan pikiran kita yang ada di dalam unsur jiwa itu ketika kita mengalami ini dalam hidup kita? Karena ini terjadi pada siapapun. Dan setiap saat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kedagingan kita muncul, bereaksi? Itu pasti secara manusia alamiah. Tapi sebagai orang percaya, bagaimana iman kita menanggapi itu? Bagaimana Kristus yang kita miliki ini meresponi itu? Supaya Kristus yang nampak. Atau kita bikin kerendahan hati kita. Jadi ada orang juga begini. Dia berusaha untuk dia berusaha untuk
Jadi bagaimana saya mau jelaskan? Artinya begini, itu harus terjadi secara alamiah. Ketika iman kita itu meresponi supaya Tuhan dipermuliakan, memang benar-benar Tuhan dipermuliakan. Dalam arti kata, kerendahan hati kita bukan kita bikin-bikin. Bukan usaha kekuatan diri sendiri, tapi memang kita melakukan itu. Kita menerimanya, kita mau melakukan itu. Tapi bukan supaya kita dipuji. Bukan. Karena itu tidak akan ada nilainya apa-apa kalau sudah beralih kepada diri kita bukan kepada Tuhan. Ini perlu kita dalami dengan hikmat Tuhan supaya kita mengerti, ya. Nah, bagaimana caranya supaya itu kita bisa lakukan? Ayat 7 tadi sudah mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi perasaan pikiran tentang kesetaraan dengan Allah itu kosong. Ini. Mengosongkan dirinya sendiri. Padahal dia setara dengan Allah. Ini gampang sekali untuk kita membuat ilustrasi dalam kehidupan hari-hari. Orang-orang yang punya posisi yang tinggi tapi orang tidak kenal siapa dia. Itu sudah terjadi banyak peristiwa-peristiwa kan yang kita dengar. Kita lihat di tayangan siaran berita yang mengakibatkan satu tindakan kejahatan karena dia tidak bisa menerima dirinya direndahkan. Dia tidak mau. Nah, tapi ini Tuhan memberikan kita jalan keluar. Mengosongkan diri. Apa yang perlu? Jadi apa yang sebenarnya menjadi penghalang sehingga kita tidak dapat merendahkan diri, itulah yang harus dibuang. Itulah yang harus dikosongkan. Dia belum tahu siapa kita ini ya. Saya pernah mendengar beberapa kali dalam ibadah, bukan di GPPS, karena ada di luar kota, saya ada di luar kota di daerah. Saya waktu itu sudah cukup lama ya, karena saya masih menginjil waktu itu, tahun 72. Seorang hamba Tuhan. Setiap kali berkhotbah di mana saja, saya ini Babak Makassar. Loh, memangnya kalau Makassar kenapa? Saya ini mantan preman. Loh, memangnya kalau mantan preman kenapa? Dan yang anehnya, satu saat saya ibadah, dia lagi, itu opa lagi, itu om lagi yang berkhotbah. Dia ulangi lagi itu. Nah ini kenapa harus seperti ini? Katanya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini kok masih bawa-bawa seperti, artinya tidak mau direndahkan. Baik-baik ya. Ini memang so bertobat, tapi ini belum. Karena waktu dibaptis, ini ada di atas. Kenapa? Karena waktu dibaptis, mestinya dia berdoa, haleluya, saking semangatnya. Tak tinggal ke tangan. Jadi belum dikuburkan satu. Aduh, enggak perlu. Hamba Tuhan seringkali juga terjebak dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak heran di persidangan kadangkala itu kita baca atau kita dengar ada yang kalau baku gebrak meja mungkin masih sesuatu yang ini ya. Tapi kalau sudah baku lempar kursi, baku hadan di jalan dan lain sebagainya, kemudian masuk juga kelompok-kelompok suku dalam gereja, ya kelompok ini dan lain sebagainya. Untuk apa semua itu? Nah, kalau kita tidak rela mengosongkan diri dari satu unsur dalam diri kita yang sedang diproses dan sedang kita hadapi, kita tidak akan pernah berhasil untuk dapat Kristus dimuliakan. Sekarang lagi
Sekarang lagi kita perlu berdoa ya untuk gereja Tuhan, walaupun bukan gereja kita. Sekarang lagi keluar di FB, ya tahu siapa yang sabarkan. Sebuah sinode lagi kacau. Nah ini aduh, kacau karena apa? Karena hanya jabatan. Terus apa yang kita mau khotbahkan? Apa yang mau diajarkan? Firman itu bukan hanya berkuasa, tapi firman itu hidup menjadi kenyataan hidup dan hadir dalam bentuk peristiwa. Berarti di mana ada peristiwa? Sebenarnya kalau kita tahu mendalami, di mana ada peristiwa, di situ ada firman yang sudah siap jadi jawaban. Ini yang sedang terjadi, saudara. Nah, terus yang kita mau tahu, di dalam dia sudah menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sama dengan manusia, apa yang dia alami? Ayat 8. Ayat 8 sama-sama 2-3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukan mati baik-baik ini. Ada DP, ada dia punya apa? Peti puluhan juta, yang angkat 50 orang. Kenapa? Karena terbuat daripada pohon kayu utuh yang dikasih lubang. Jadi beratnya sama dengan pohon kayu. Kemudian ada semua perayaan yang baik dan lain sebagainya. Bukan kayu salib. Dan sebelum sampai di kayu salib ada kalimat yang mengatakan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, ini rupanya salah satu bagian dari kita untuk dapat memahami bagaimana bisa kita capai kemuliaan Kristus nampak adalah ketaatan. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita renungkan. Inilah pengorbanan. Inilah yang Yesus lakukan. Sehingga saudara dan saya bisa ditebus. Saudara dan saya bisa menjadi anak Tuhan. Saudara dan saya bisa diselamatkan. Saudara dan saya bisa menjadi orang percaya. Inilah yang Yesus sudah kerjakan. Dan Paulus berkata, kami mau. Tanda, kami rindu, yang kurindukan dan kuharapkan dalam segala hal. Yesus dimuliakan di dalam tubuhku, baik hidup maupun mati. Nah, sebenarnya hal ini kita bisa pahami. Sebab dari sejak awal Yesus sudah berfirman. Lukas 9, 23. Lukas 9 ayat 23. Oke, 2, 3, baca. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Inilah. Jadi apakah kita bisa melaksanakan ini? Dan itulah salib. Apa itu salib? Menderita karena melakukan kebenaran firman. Bukan DP benda yang kita taruh di leonting, taruh di sini, taruh di sini. Nah, banyak sekali salib dia pikul. Padahal Tuhan Yesus sudah, nah ini. Di sini juga salib, semua salib. Melakukan kehendak Tuhan
secara manusia lahiriah itu perlu penyangkalan diri. Mengosongkan diri. Karena kehendak daging yang ada dalam diri manusia lahiriah tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau dia lakukan, itu memang sakit. Pedih. Daging sakit. Perasaan juga sakit. Semua sakit. Tetapi karena melakukan firman. Ketaatan, kita belum sampai kepada ketaatan sampai mati. Kristus sudah melakukan. Tapi ketaatan demi ketaatan kita terhadap kebenaran firman. Itu adalah pergumulan di dalam hal memikul salib. Ya, itu pergumulan. Di dalam memikul salib. Itulah. Dan dikatakan setiap hari. Setiap hari. Jadi setiap hari ada pergumulan iman untuk melakukan ketaatan. Jangan saudara ada ibu copot giginya dipukul suami dan dia katakan, oh salib. Setelah konseling kenapa? Iya, kita sudah emosi, kita bagi Pak itu aja, Pak itu bagi juga kita. Lah itu bukan salib. Ya, tapi ketika saudara dicelah, saudara difitnah, saudara ditekan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Mungkin tekanan bukan dari orang luar, tapi diri sendiri penuh dengan pergumulan bagaimana mau melakukan kehendak Tuhan ini. Kenapa? Karena dikatakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu melakukan segala perintahnya. Nah, oleh karena itu saudara, supaya kita tidak dibingungkan dengan segala situasi kondisi maupun juga hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, maka Paulus mengingatkan pada kita, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Inilah, selalu memikul itu. Supaya kehidupan Yesus juga, jadi kalau tidak ada membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, maka supaya ini tidak ada. Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Oke? Kita baca Galatia 6 ayat 17. Ini kita baca saja dulu, nanti saya bacakan terjemahan lama. Karena pemahamannya mungkin saudara sulit pahami di sini. Oke, dibacakan. Galatia 6 ayat 17. Silakan 2, 3. Oke, saya bacakan terjemahan lama. Di situ pakai tanda milik Yesus. Kalau diterjemahkan tanda-tanda milik Kristus masih perlu dijelaskan. Masih perlu interpretasi. Tapi dengarkan terjemahan lama lebih gampang dan lebih jelas. Daripada masa ini janganlah barang seorang pun menyusahkan aku. Karena pada tubuh aku ini ada parut-parut Yesus itu. Apa itu parut-parut? Apa itu parut? Apa itu parut? Bekas luka. Bekas luka. Jadi di dalam tubuh Paulus ada tanda parut-parut Kristus. Perhatikan ya, tubuh itu pelaksana hidup kan? Siapa di sini pernah ada luka dan masih ada tanda? Biasanya itu kalau zaman dulu yang biasa bikin kita ada terlalu parut itu kalau orang operasi. Ya, karena operasi dulu tidak sama dengan sekarang ya. Dulu rupa kaki seribu dia punya jahitan. Ya, sota garis ada lagi ya rupa kaki seribu ya, rupa lipang. Nah, sekarang operasi mulus.
Nah, ada tanda. Dan tanda parut itu berarti dikatakan pada tubuhku ada parut Kristus. Kenapa ada orang punya parut yang kita sudah tahu? Nah, kenapa orang ada punya bekas luka? Berarti dia pernah mengalami, tubuhnya pernah mengalami luka dan tidak ada luka yang tidak sakit. Oke? Siapa di sini ada luka tertawa? Aduh, bisa ada begitu taruh itu spiritus atau alkohol, baterai dia. Ya kan? Jadi berarti dia alami, dia rasakan sakitnya. Nah, ini sama. Ketika daging ini tidak bisa taat kepada kehendak Tuhan, atau ketika ketika kita mau melakukan firman dan daging kita tidak siap untuk melakukan dan kita harus lakukan, memang sakit. Merendahkan diri itu tidak gampang. Kita gampang merendahkan diri kalau memang kita orang kecil. Oh iya, kasihan, kita bukan siapa-siapa. Ya. Tapi ini kesetaraan dengan Allah, mau merendahkan diri. Nah, kemudian harga-harga diri kita kadang-kala tarifnya terlalu tinggi, lebih tinggi harga daripada mutu. Nah, jadi mari kita renungkan. Jadi memang harus ada tanda-tanda Kristus pada, tanda-tanda kematian Kristus pada tubuh. Tapi sekarang kita orang ganti, perhiasan. Itu bukan tanda. Tanda salib itu perhiasan. Perhiasan sama dengan nyanyian itu. Menghiasi. Ya, makanya kita ganti, bukan menghiasi. Kenapa? Kasih Kristus bukan cuma hiasan. Memenuhi hati dan jiwaku. Nah ini saudara. Jadi memang harus kita alami. Itu harus terjadi. Dari situlah kita dibentuk. Dan itu setiap hari. Itu merupakan pembentukan yang Tuhan lakukan dan Tuhan izinkan supaya kita selalu bisa berada di dalam ketaatan secara alamiah. Kita sudah anggap secara alamiah tanda kutip, karena memang itu tiap hari kita harus alami. Bukan cuma dalam hal merendahkan diri, tetapi dalam hal bagaimana ketaatan itu dapat kita lakukan. Dan ini penuh pengorbanan, membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan dari mana? Dari daging ini yang tidak mau. Pengorbanan. Nah, jadi melalui apa yang kita pelajari pagi ini, mari sekian pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan di dalam kehidupan kita hari-hari, kegagalan kita sehingga Kristus tidak dapat dimuliakan. Karena kita tidak mau taat, karena di dalamnya ada pengorbanan yang menyakitkan sebagai tanda parut Kristus. Tapi saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa diri kita bersekutu dalam perjamuan yang kudus untuk kita bisa diberikan kekuatan yang baru untuk dapat melakukan ini semuanya. Sehingga kita boleh memiliki tanda kematian Kristus untuk kita lakukan, kita jalani. Karena semua pasti akan diberikan tanda itu. Mari kita bangkit berdiri, kita bersiap untuk perjamuan kudus. Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku,
yakin. Haleluya. Yakin Dia menebus dosaku. Amin. Yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Kita persiapkan hati kita, segala keberadaan kita dengan hati penuh syukur atas penebusan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita bersekutu dalam perjamuan yang kudus ini. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Naikkan syukur kehadirannya. Agungkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat anugerah. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari dosa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sebagai penolong yang telah diutus untuk menolong kami, dan telah kami alami mengalami dalam kehidupan kami pertolongan sampai kepada hari ini, sehingga kami masih dapat berdiri untuk mengucap syukur di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, dan kami percaya melalui persekutuan dalam perjamuan kudus ini, kami percaya Tuhan sudah melawat dan menjamah kami, dikuatkan, disegarkan, diteguhkan,
dan diberikan kekuatan yang baru dan kesembuhan ilahi bagian sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau dari hati mereka. Tuhan memberkati dengan berlimpah. Berkati Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat pemerintahan, baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dusun, semuanya diberkati Tuhan dengan roh hikmat akan Allah daripada Tuhan sendiri dan roh takut akan Allah. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pembangunan. Tuhan tilik segala kebenaran mereka. Maka setiap janji iman Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat, untuk mereka boleh melakukannya sesuai dengan apa yang mereka imani. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.